Ya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya untuk investasi properti sendiri. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah jenis-jenis propertinya, Bram. Ya. Jadi banyak orang mungkin belum terlalu awam ya. Banyak orang investasi properti itu apartemen atau rumah gitu. Sebenarnya banyak gitu. Kalau kayak misalkan kita punya tanah ya. Tanah ini kan bisa dijadikan banyak bisnis gitu ya. Bisa dibikin sawah gitu ya, bisa dibikin perkebunan, lahan parkir dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu investasi properti yang sebenarnya modalnya relatif lebih kecil tapi peruntukannya banyak gitu ya. Jadi sangat beragam gitu ya. Ada juga orang yang bisa investasi properti di rumah atau apartemen gitu ya. Nah ini biasanya yang paling common nih. Banyak orang beli rumah atau beli apartemen untuk disewakan kayak gitu ya. Tapi biasanya memang modalnya jauh lebih besar dibandingkan tanah. Karena biasanya harga tanah kan jauh lebih murah gitu ya dibandingkan harga rumah atau apartemen. Nah tapi ya bisa jadi passive income atau recurring income juga gitu ya ketika nanti disewakan gitu ya. Nah, yang ketiga ada ruko atau perkantoran. Ini biasanya memang untuk bisnis ya. Biasanya modalnya juga jauh lebih besar karena biasanya kan ada maintenance, ada biaya-biaya lainnya gitu ya. Tapi ini bisa disewakan dengan harga yang biasanya relatif lebih mahal dibandingkan rumah atau apartemen karena umumnya disewakan untuk bisnis gitu ya, untuk kantor gitu ya, atau untuk berjualan, berdagang gitu. Nah, inilah jenis-jenis properti atau investasi properti yang bisa dipilih oleh Sobat Cuan di rumah gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang harus kita ketahui juga tips memulainya. Ini banyak orang nggak paham. Jadi kalau kita mau investasi di properti, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama yang paling penting untuk investasi di properti adalah lokasi. Jadi kita harus pilih lokasi yang paling tepat gitu ya. Tergantung propertinya. Misalkan tadi ya kita mau investasi di ruko atau mungkin di office space gitu ya. Kita cari lokasinya yang memang pusat bisnis gitu ya. Lokasinya yang memang tempat orang banyak berbisnis, berdagang segala macam. Jangan sampai kita belinya di desa gitu ya. Itu nggak tepat gitu ya. Setelah lokasinya tepat, tentunya ini yang tidak kalah penting adalah anggarannya. Harus dipersiapkan anggarannya karena untuk investasi properti ini modalnya lumayan nih, lumayan besar. Beda dengan instrumen keuangan yang mungkin dari 50.000 udah bisa gitu ya. Tapi kalau untuk properti kan nggak bisa. Dia harus persiapkan dari jauh-jauh hari anggarannya gitu ya. Yang ketiga, kalau anggarannya udah ada, pastikan kelengkapan dokumen dan perizinan ini penting karena ketika ini ada masalah atau sengketa, ini wah bisa bahaya nih ke depannya untuk investasi kita gitu ya. Yang keempat, bidik target market yang sesuai. Jadi kalau kita misalkan investasi properti untuk disewakan, ya kita carinya orang-orang yang memang untuk menyewakan rumah atau properti, misalkan apakah mahasiswa, karyawan, biasanya seperti itu. Kalau misalkan punyanya ruko atau office space gitu ya, ya mungkin cari perusahaan-perusahaan yang butuh office space atau orang yang ingin berdagang kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu target market yang tepat siapa gitu ya. Terakhir, nah pilih staff atau karyawan yang bisa dipercaya. Kadang-kadang kan kita perlu perawatan gitu ya, perlu maintenance, perlu untuk istilahnya orang untuk mengurus lah gitu, baik itu propertinya, perizinannya, segala macam. Nah, kita harus cari orang yang memang bisa dipercaya. Nah, ini makanya that's why investasi properti ini memang membutuhkan perhatian yang ekstra gitu ya. Nggak bisa dilepas begitu aja kayak instrumen keuangan gitu. Kalau instrumen keuangan kan mungkin kita beli reksadana, ya udah kita bisa lepas karena ada manajer investasi, atau beli saham ya udah kita bisa tinggal gitu. Untuk ini tidak ada maintenance yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi kalau properti ini beda gitu. Jadi ini untuk memulai kita harus tahu 5 tahapan ini sebelum kita berinvestasi properti gitu ya. Nah, lalu untung ruginya ini orang-orang juga harus tahu gitu ya. Yang pertama tadi kita udah paling bahas tuh ya, modalnya besar gitu kalau istilah ruginya gitu ya, modalnya besar. Tapi keuntungannya dia bisa mendatangkan pasif atau recurring income. Jadi income sampingan atau income yang rutin bulanan itu bisa kita hasilkan dari investasi properti. Yang kedua tadi kita juga bahas ya, tidak liquid ya. Kalau udah beli jualnya ini agak susah nih, apalagi untuk kita mempertahankan satu harga tertentu gitu ya. Belum tentu kita cepat menemukan orang yang cocok gitu ya. Makanya itu jadi suatu tantangan juga. Tapi harganya terus naik biasanya gitu. Karena itu di backlognya masih besar ya, supply and demand-nya masih belum balance gitu ya. Yang ketiga yaitu perawatannya butuh modal besar. Tapi keuntungannya investasi properti ini bisa dijadikan agungan berkredit. Biasanya itu penting juga nih buat orang-orang yang ekspansi bisnis atau mungkin ada kebutuhan dana. Ini bisa dijadikan agunan gitu ya. Nah, lalu ini terakhir ya. Apa sih yang biasa menyebabkan orang gagal di investasi properti? Yang pertama biasanya kurang modal gitu ya. Salah perhitungan ya, misalkan dia mau beli properti misalkan di Jakarta untuk ruko, dia siapkannya misalkan 500 juta, ternyata harganya udah 1 M ke atas kayak gitu.
Yang kedua, salah pilih lokasi itu tadi ya. Misalkan mau bikin office space tapi di agak rural gitu ya, itu nggak tepat juga, itu biasanya gagal juga gitu ya. Yang ketiga biasanya izin-izin dan surat bermasalah. Kita sering dengar ada sertifikatnya bermasalah lah, izinnya bermasalah, ini juga jadi satu tantangan. Jadi itu yang harus kita perhatikan serba-serbinya ketika kita mau memutuskan untuk investasi di properti gitu. Oke, Gitu. Mas Said, sudah dijelaskan begitu ya, sangat Ya. komprehensif. Tapi pertanyaannya adalah dengan tentunya modalnya besar, tidak liquid, apakah memang investasi properti ini memang tidak ditujukan pada investor pemula? Ya, memang idealnya investasi properti ini adalah orang-orang yang punya dana besar ya. Kenapa? Karena ya modalnya besar gitu. Kedua, resikonya juga besar, Bram. Jadi di balik modal besar, keuntungan besar, pasti ada resiko yang besar juga. Jadi memang idealnya adalah ketika kita memutuskan untuk investasi di properti, kita sudah memiliki modal atau capital yang besar. Jadi kalaupun nanti ada resiko, kita bisa punya cash flow yang cukup untuk memulai investasi yang lain gitu ya. Makanya untuk orang-orang yang modalnya terbatas, apalagi baru mau mulai belajar investasi, sebenarnya tidak disarankan gitu ya. Mungkin lebih disarankan ke capital yang lebih kecil dulu instrumennya gitu. Itu jadi memang yang harus kita pertimbangkan. Bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus pertimbangkan dengan matang. Kalau misalkan let's say gagal, apakah kita bisa balik dengan cepat gitu, karena ini kan modalnya lumayan gitu ya untuk properti gitu. Tapi bisa nggak sih Mas, anggaplah ada investor pemula ngotot karena memang mungkin lihat temannya begitu ya di sektor properti ini bagus, atau karena memang lihat temannya sukses. Dimulai dari investasi saham tapi di sektor properti, Mas. Bisa nggak seperti itu? Boleh aja, itu nggak masalah juga gitu, karena ini juga kan beririsan gitu ya. Biasanya memang itu jadi salah satu opsi gitu ya. Atau kalau memang orang ngotot, dia ada juga orang-orang yang mungkin dia saklek gitu ya, pengennya di real asset gitu ya, nggak mau di paper asset gitu. Ya nggak apa-apa juga, misalkan menggandeng teman, joinan gitu ya, atau mungkin partnership gitu ya, bikin apa kayak co-working space atau bikin ruko atau apa segala macam, boleh juga gitu. Jadi kita bisa tanggung renteng resikonya. Jadi jangan sendirian gitu ya untuk memulai. Atau kalau memang masih dirasa berat ya tadi bisa juga ke instrumen-instrumen keuangan yang memang investasi di properti. Karena reksadana juga ada, saham juga ada, obligasi pun juga ada gitu. Jadi pilihannya sebenarnya banyak, apalagi di zaman sekarang platform-platform untuk atau jalur-jalur untuk investasi juga semakin beragam gitu. Jadi harusnya sih tidak ada masalah ya. Gitu. Oke, kita tadi sudah pemula, kita ke expert sekarang. Ya. Kalau misalnya dari expert, Mas Aye, apakah memang di momen seperti ini dengan kondisi daya beli rendah begitu ya, lalu juga suku bunga yang juga cukup tinggi, bahkan higher for longer, apakah memang sebenarnya ini momentum untuk belanja properti-properti yang juga dijual murah? Nantinya di saat suku bunganya sudah oke kembali, nah dia bisa baru mengambil keuntungannya, Mas Aye. Nah ini pertanyaan menarik, sebenarnya pertanyaan bagus. Kalau kita misalkan untuk mengkolek atau mengumpulkan properti-properti di harga yang lagi murah sekarang ini dengan secara cash, itu sebenarnya menguntungkan, Bram. Tapi kalau kita kredit, nah ini juga agak tricky. Karena kan suku bunga lagi tinggi. Kita pasti akan mendapat cicilan yang lumayan besar karena suku bunga lagi tinggi gitu. Tapi kalau kita punya capital yang cukup, cash flow yang kuat untuk beli properti dengan cash, ini momentum yang tepat. Karena banyak properti-properti yang sekarang dijual murah. Gitu. Jadi kalau kita bisa dapat harga murah tanpa berhutang kan mungkin secara long term gainnya akan jauh lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belinya secara kredit, baik itu KPR, KPA atau apapun itu secara kredit gitu ya. Ini kita harus hitung-hitung lagi nih, apakah benar menguntungkan atau ternyata justru buntung ya? Iya, kosnya malah lebih besar gitu karena suku bunganya lagi tinggi banget sekarang ini gitu. Jadi memang case-nya dilihat nih situasi dan kondisinya, apakah kita belinya cash atau kredit. Kalau cash justru ini momentum untuk beli gitu ya. Tapi kalau kredit mendingan hold dulu gitu karena memang kalau menurut saya sih secara cost akan jauh lebih besar gitu karena suku bunganya lagi tinggi. Oke, cash is the king begitu ya. Anda memiliki cash besar, ini momentum yang sangat baik untuk Anda mengkolek rumah-rumah murah yang nantinya juga bisa mendulang cuan di kemudian hari di saat suku bunganya sudah meredah.